Halo pemirsa, jumpa lagi dalam channel YouTube Dr. Arman. Dengan saya Dr. Arman, dokter spesialis saraf. Pemirsa, topik saraf memang topik yang menarik untuk dibahas karena ilmu saraf ini bisa berkaitan dengan banyak hal, termasuk dengan kebudayaan, dengan filsafat, dan aneka ragam. Tapi tentunya ada hal-hal tertentu yang kita khususkan pembahasannya. Kali ini saya akan memberikan suatu panduan sederhana bagi pemirsa. Kapan sih seseorang itu harus segera dibawa ke dokter saraf, ya? Tentu kalau saya mengkajinya di sini untuk pembahasan masyarakat yang kebanyakan bukan dokter, dengan pembagian sesuai dengan ilmu saraf ya, saraf pusat, saraf tepi dan sebagainya, pemirsa bisa pusing sendiri nantinya ya. Jadi saya berusaha menyarikan saja, saya sarikan dari kepala dan anggota gerak tubuh ke bawah ya. Kalau timbul gejala-gejala apa sih? Terus kita harus segera ke dokter saraf. Harus ingat pemirsa ya, saraf itu demikian peka. Jadi jangan lambat-lambat. Karena kalau terlambat, saraf akan rusak dan menimbulkan kecacatan. Dan ini tentu akan memakan biaya pengobatan yang lebih banyak lagi. Jadi lebih baik cepat mendeteksi dan cepat menangani. Oke pemirsa, saya bahas ya. Mulai dari kepala ya. Apa sih gejala yang umum ya bagi masyarakat yang harus segera ke dokter saraf ya? Pertama, sakit kepala ya. Sakit kepala itu bisa berdenyut-denyut ya. Arahnya ke arah migrain dan sebagainya ya. Bisa juga ke seperti rasa dicengkeram ya. Nah, itu akan mengarah ke nyeri kepala tipe tegang dan sebagainya. Memerlukan pemeriksaan lebih detail. Kemudian apalagi yang di kepala misalnya ya. Misalnya di wajah, kalau kena tiupan angin ya, seperti tersetrum hebat ya. Naik sepeda motor ya, kok seperti terbakar wajahnya ya. Itu ada ya. Jadi harus ditangani cepat. Itu bisa ke arah trigeminal neuralgia, suatu penyakit yang masih sulit dalam pengobatannya ya. Kemudian apalagi pemirsa, hilang bau ya, kemampuan membau hilang atau membau yang buruk-buruk saja ya, kakosmia ya. Jadi baunya yang dirasakan bau yang buruk-buruk saja ya. Nah, itu harus segera ke dokter saraf ya. Penciumannya yang terganggu ya. Kemudian apalagi pemirsa, gangguan pada lapangan pandang ya. Ini saraf di mata bisa mempunyai cabang-cabang ke belakang ya, nanti akhirnya ditafsirkan otak bagian belakang ya. Lapangan pandang itu ada pembagian seperti ini ya, kiri atas, kanan atas, kiri bawah, kanan bawah ya. Kalau di sini gelap dan tidak tahu ada apa ya, nah segera ke dokter saraf. Kemudian apalagi pemirsa ya, mendadak lupa ya, mendadak lupa ya, bisa ke arah stroke ya, mendadak lupa keluarganya ya, nah itu ya. Atau mendadak tidak tahu menahu nama suatu benda yang sebelumnya dia kenal ya. Tidak tahu ini pensil ya, seperti itu ya.
Apalagi pemirsa ya, mendadak bertingkah laku yang tidak sesuai norma ya. Misalnya dulunya orang yang memegang norma-norma di masyarakat tiba-tiba bertindak amoral ya, tapi harus ada kata tiba-tiba ya. Bisa terjadi gangguan peredaran darah di daerah prefrontal sebagai pusat tingkah laku ya. Kemudian apalagi pemirsa, mendadak tidak bisa berhitung ya. Mendadak yang sebelumnya bisa membaca tidak bisa membaca pemirsa ya. Harus ada kata mendadak ya. Atau gangguan dalam berbahasa pemirsa ya. Kalau diajak bicara bisa paham, tapi mau bicara menjadi sulit ya. Saya mau makan, maksudnya mau ngomong makan bakso, kata bakso tidak bisa diungkapkan. Maka lingkungannya akan kesulitan. Ini sebenarnya maunya apa ya? Nah, misalnya seperti itu ya. Atau pasien berbicara terus tapi tidak mengerti kalau diajak bicara ya. Kejadiannya mendadak ya, bisa saja stroke di daerah pusat bahasa di area-area Broca dan Wernicke namanya pemirsa ya. Kemudian apalagi pemirsa, pusing berputar, sudah sangat banyak kejadiannya pemirsa ya, yang dikenal masyarakat dengan vertigo ya. Pusing berputar, bumi kebalik ke atas ya, atau dirinya yang berputar terhadap bumi ya. Nah, seperti itu, sering salah dengan dizziness atau oyong ya. Sebenarnya bukan vertigo, tapi dikira vertigo, sehingga harus ke dokter saraf untuk dibedakan secara detail ya. Kemudian apalagi pemirsa, sempoyongan tadi, apa? Oyong ya. Ini harus diperiksa detail karena bisa terganggu pada proprioseptif ya. Proprioseptif itu ujung-ujung di otot untuk mengetahui letak atau posisi sesuatu ya. Jadi orang kalau terganggu proprioseptifnya bisa seperti sempoyongan ya. Nah, bukan vertigo tapi. Jadi kalau salah mengobati, maka hasilnya apa pemirsa? Tidak sembuh pemirsa ya. Kemudian apalagi pemirsa, telinga berdenging, tinnitus ya. Nying ya. Jadi ini harus lebih detail lagi diperiksa oleh dokter saraf ya. Kemudian apalagi, muntah ya. Muntah yang bagaimana? Muntah yang tidak didahului mual, menyemprot ya. Harus segera ke dokter saraf. Kemudian apalagi pemirsa, kejang ya. Kejang belum tentu juga masyarakat tahu bedanya kejang yang bagaimana ya. Karena seringkali orang secara psikologik terganggu ya. Mirip kejang padahal bukan kejang ya. Atau pura-pura kejang ya. Jadi ini harus dibedakan oleh dokter saraf. Kemudian apalagi pemirsa? Tiba-tiba tidak sadar ya. Ada kata tiba-tiba, arahnya bisa ke arah stroke ya. Tiba-tiba tidak sadar ya, tidak hilang kesadarannya ya. Kemudian tiba-tiba misalnya juling ya. Juling, bola matanya tidak terkonjugasi ya, tidak bersamaan. Harusnya bola mata bergerak ke kiri ke kanan sama, ini malah berbeda arah ya. Ini harus diteliti lebih detail. Kemudian apa pemirsa? Bicara pelo ya. Coba dicek, ular melingkar-lingkar di pagar ya, ucapkan ya. Misalnya seperti itu pemirsa ya. La 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 la, mama mama mama, cepat tapi jelas. Kakak kakak ya. Kalau ya kacau. Nah,
harus segera ke dokter saraf. Kemudian apa pemirsa? Mulut mencong ke kiri atau mencong ke kanan ya. Harus segera ke dokter saraf. Hati-hati pemirsa, itu juga belum tentu stroke ya. Orang mengiranya stroke, seringkali mulut mencong disertai tidak bisa mengangkat alis. Arahnya ke arah Bell's palsy ya. Berat lumpuhnya sesisi wajah tapi tidak membahayakan nyawa ya. Beda dengan stroke ya, sangat mengancam. Begitu pemirsa ya. Kemudian apalagi pemirsa? Sulit menelan ya. Sulit menelan tiba-tiba ya. Tiba-tiba gampang tersedak ya. Minum air tersedak, bolak-balik tersedak. Harus segera ke dokter saraf. Kemudian apalagi pemirsa? Mengalami rasa yang tak sesuai dengan bentuk rangsangan ya. Misalnya wajah dipegang halus tapi rasanya seperti tersengat listrik ya. Itu allodynia ya. Jadi harus segera ke dokter saraf. Apalagi pemirsa, hilang pengecapan rasa ya. Nah, ini saraf-saraf pengecapan bisa terganggu ya. Harus segera ke dokter saraf. Otot yang mengecil ya. Tiba-tiba ototnya, bukan tiba-tiba pemirsa ya, otot yang mengalami pengecilan ya. Bukan karena tidak digunakan, karena pengecilan bisa juga karena jarang digunakan. Seperti itu, harus segera ke dokter saraf. Kelemahan separuh tubuh ya. Tidak selalu yang tangan sama dengan kaki kelemahannya. Bisa saja kelemahan di tangan itu masih lebih kuat dibandingkan kelemahan di kaki, seperti itu. Harus segera ke dokter saraf ya. Apalagi pemirsa, mati rasa separuh tubuh ya. Kemudian apalagi pemirsa? Rasa seperti tersetrum ya, dari leher menuju ujung-ujung jari pemirsa ya. Kemudian kesemutan di telapak tangan ya. Jadi kelemahan sesisi tubuh itu kadang-kadang masih lemah sekali ya. Tidak terlalu nampak, maksud saya benar-benar lemas gitu ya. Jadi bisa pemirsa gunakan tes, misalnya mengancingkan kancing baju ya. Kalau tidak bisa mengancingkan kancing baju, berarti terjadi kelemahan pada anggota gerak ya. Selanjutnya adalah pemirsa, anggota gerak yang bergetar ya. Jadi pemirsa mungkin sudah tahu banyak ya tentang Parkinson ya. Jadi tremor-stres justru kalau diem malah tangannya bergerak seperti ini ya. Kemudian kalau lagi aktivitas tidak bergetar ya. Ada juga yang kalau bertujuan mengambil suatu benda malah semakin kencang, tapi kalau diam malah tidak bergetar. Seperti itu ya, harus segera ke dokter saraf. Kemudian apalagi pemirsa? Tidak bisa menahan BAB, BAK. Tentu ini saraf-saraf untuk mengontrol berkemih, berkurang atau mengalami gangguan. Selanjutnya ada rasa misalnya nyeri yang hebat dan seperti tersetrum dari pinggang menuju ke ujung-ujung jari ya. Nah, ini biasanya masyarakat awam menyebut saraf terjepit ya, tapi tentu tidak sesederhana itu mendiagnosa saraf terjepit karena masih ada penyebab-penyebab lain ya yang menjepit apa nih ya. Kemudian pemirsa, ada rasa seperti tersetrum atau nyeri dari pantat, dari pantat menuju ke jari-jari kaki ya. Jadi itu bisa yang dikenal dengan piriformis syndrome ya. Kemudian ada sindroma-sindroma saraf perifer lain ya. Misalnya mengalami kelemahan dari kaki ya, lumpuh
istilah awam lumpuh ya, makin lama kok makin naik. Nah ya, itu harus segera ke dokter saraf ya. Dari sekian banyak gejala-gejala itu, saya berusaha memperkenalkan kepada masyarakat agar bergerak lebih cepat ya. Gambar-gambar sudah disajikan di layar seperti apa ya yang harus segera dilakukan tindakan, dibawa ke dokter saraf. Kalau pemirsa ada usulan untuk membahas suatu penyakit tertentu, silakan ditulis di kolom komen. Terima kasih atas atensinya. Sampai jumpa.